Latihan di Akademi Eldragon jauh lebih keras dari yang kau bayangkan. Bahkan murid termuda pun menjalani latihan tanpa ampun. Saat ini, mereka semua menahan beban berat sambil melatih teknik pernapasan, mencoba bertahan selama mungkin. Kebanyakan dari mereka sangat kesulitan. Hanya beberapa yang berhasil bertahan, tapi ada satu anak laki-laki yang jelas menonjol. Dia tidak hanya menahan beban yang sama seperti yang lain. Ada batu-batu besar yang ditumpuk di atas bebannya. Bahkan instrukturnya terkejut dengan kekuatan dan daya tahannya. Yang tidak mereka ketahui adalah anak ini merupakan reinkarnasi manusia terkuat di bumi, pendiri keluarga Eldragon itu sendiri. Bahkan dia pada akhirnya mati ketika waktunya tiba, tapi itu bukanlah akhir. Dia membuka matanya di tubuh barunya, tubuh seorang bayi. Fakta bahwa dia adalah seorang bayi mengejutkannya. Ada bayi-bayi lain yang juga hadir di sana. Dari pengamatannya, dia menyimpulkan bahwa dia pasti telah dilahirkan kembali ke dalam keluarga Eldragon sekali lagi karena mereka semua ditempatkan di gedung terpisah. Saat itu, para pelayan Eldragon datang dengan troli berisi cairan merah yang aneh. Di antara mereka ada seekor goblin yang kehadirannya langsung menimbulkan kecurigaan sang pahlawan. Para pelayan itu pertama-tama secara paksa memberi makan goblin itu dengan cairan tersebut, menyebabkan makhluk itu kesakitan luar biasa sebelum meledak berantakan. Tes ini menunjukkan bahwa konsentrasi sihir dalam cairan itu cukup tinggi, tingkat yang sempurna. Para pelayan segera mulai memberikan cairan merah aneh yang telah diencerkan itu kepada semua orang. Sang pahlawan tidak bisa benar-benar memahami situasinya. Dan saat gilirannya tiba, dia menyadari bahwa cairan itu bukanlah susu, melainkan sesuatu yang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang menakutkan. Ini adalah darah naga kuno, dan mereka memaksa para bayi untuk meminumnya. Secara naluriah, dia harus memuntahkannya. Dan dia sudah menelan sedikit. Seperti yang dilakukan bayi-bayi lain, dia harus melakukan hal yang sama dan memuntahkan cairan itu sebelum tubuhnya meledak. Tapi dia kembali memikirkan pilihannya dan memutuskan untuk menyerap semua kekuatan sihir ini, yang akan membantunya mencapai puncak sejati ilmu bela diri. Dia bahkan mungkin akan mengejutkan dirinya di kehidupan masa lalunya. Dengan pemikiran itu, dia meminum semua cairan itu sambil menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak pernah meremehkan Gilvas Eldragon. Dia menyerap semua kekuatan sumber sejati dari naga kuno untuk mencapai puncak ilmu bela diri, sebuah tingkatan yang tidak pernah bisa dia capai di kehidupan sebelumnya. Para pelayan terkejut karena dia bisa menyerap cairan itu dengan begitu tenang, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya karena hasilnya menguntungkan mereka. Bayi-bayi lain tampaknya juga selamat, tapi kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Seperti yang diharapkan dari tubuh seorang bayi, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. 7 tahun kemudian, anak yang pernah dikenal sebagai Gilvas kini berganti nama menjadi Zeke Eldragon. Dia berlatih tanpa henti, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa hebatnya tubuhnya sekarang. Ini semua berkat darah naga kuno yang mengalir di dalam dirinya. Sumber kekuatan ini ada di semua makhluk hidup, tetapi darah naga kuno yang diminum Zeke dan bayi-bayi lainnya mengandung dua kekuatan sumber berbeda dalam jumlah yang sangat besar. Mereka yang menyerap sedikit saja cairan ini akan mendapatkan tubuh yang jauh lebih unggul dari manusia biasa. Sayangnya, hal itu justru menguntungkannya. Sang pahlawan, yang dibimbing oleh naga suci ke sumber kekuatan yang telah dia serap di kehidupan sebelumnya, menyerap setiap tetes kekuatan unik naga kuno itu. Dia mengalami transformasi yang begitu menakjubkan sehingga dia sendiri pun sulit untuk mempercayainya. Secara logika, seharusnya dia sudah mencapai setidaknya tingkat 4 bintang sekarang. Bintang adalah sumber kekuatan padat yang terbentuk saat seseorang membayangkan tubuhnya sebagai alam semesta dan membiarkan sebuah bintang mengambang di dalamnya. Namun, setiap bintang tambahan menjadi semakin sulit dibentuk dan semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin besar kekuatan mereka. Sang pahlawan telah mencapai peringkat 10 bintang yang tak tertandingi, satu-satunya di dunia yang pernah melakukannya. Sudah 7 tahun sejak dia dilahirkan kembali. Ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya tidak pernah muncul. Dilahirkan kembali ribuan tahun di masa depan mengejutkannya, tetapi yang lebih mengganggunya adalah kenyataan di era ini. 1000 tahun kemudian, dunia telah menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yah, bukankah itu gambaran tahun 2025? Contoh paling jelas dari ini adalah ritual ujian naga. Hanya bayi-bayi yang bertahan hidup yang diizinkan berlatih sebagai pejuang keluarga Eldragon. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satu rintangan pun yang mampu menghalangi jalan sang pahlawan. Zeke mencoba menyelidiki latihan tempur di keluarganya, tetapi para pelayan tidak mengatakan apa-apa. Lebih tepatnya, mereka tidak diizinkan untuk bicara. Pelayan yang berinteraksi dengannya adalah petarung bintang 3 yang sudah cukup untuk latihan tempur dasar. Dia merasa lelah dengan interaksi kaku ini, bahkan setelah tinggal bersama selama 7 tahun. Kemudian, dia pergi ke hutan dan memakan ramuan beracun sebagai bagian dari pelatihannya.
Dia pertama-tama merasakan suatu kehadiran dan melihat babi hutan yang marah dengan kabut hitam di sekitarnya, yang tidak ada 1000 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, mereka berkelahi, dan dia menghantam babi hutan itu dengan pukulan kuat. Kerusakannya tampak mengejutkan untuk seseorang di levelnya, bintang 1, tetapi kualitas bintang itulah yang paling penting. Sang pahlawan pergi dengan membawa babi hutan itu dan memutuskan untuk memulai perjalanan. Tanpa sepengetahuannya, seorang pria aneh telah bersembunyi di dekatnya. Dia menyaksikan pertarungan itu dan segera menyadari bahwa Zeke bukanlah anak biasa. Zeke tidak hanya mengalahkan babi hutan itu dengan mudah, tetapi dia juga menyadari kehadiran pria itu. Namun, sebagai anak kepala keluarga, Zeke tidak diizinkan pergi dengan bebas, dan tetap berada di bawah pengawasan terus-menerus. Orang asing itu menjadi tertarik padanya. Kemudian, sang pahlawan mendengar sekelompok prajurit sedang mendiskusikan sesuatu. Dia memasuki ruangan menanyakan apa yang menarik perhatian mereka, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka datang untuk menjemput Zeke, dan dia harus mengikuti ujian yang membuat sang pahlawan marah. Dia pikir dia telah dikembalikan ke keluarga utama, tetapi mereka membawanya ke sarang naga untuk ujian. Ini adalah institusi pendidikan eksklusif milik keluarga Eldragon yang mereka dirikan selama milenium itu. Setiap orang yang lahir di keluarga ini harus mendaftar di akademi ini pada usia 7 tahun. Dan hari ini adalah hari ujian masuk dan sang pahlawan belum diajari satu hal pun. Sang pahlawan memegangi kepalanya, tahu bahwa tes itu wajib. Zeke tampak sangat kelelahan, mendorong seorang anak bernama Langus dari desa Sisik Tua untuk menyela dan berbicara dengannya. Awalnya Zeke menganggap Langus pemalu, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa anak laki-laki itu memiliki keberanian di balik penampilan gugupnya. Sebagai balasannya, Zeke memperkenalkan dirinya. Saat sang pahlawan menjelaskan kekhawatirannya tentang ujian karena dia tidak tahu apa isinya, Langus terkejut. Sebelum percakapan dapat berlanjut, Reton dari desa Sisik Tua memanggil Langus dan mulai menindasnya. Dia berteriak mengejek, memberitahu Langus bahwa seharusnya dia tinggal di rumah saja, karena orang sepertinya tidak akan pernah bisa masuk akademi karena ayahnya hanyalah seekor naga palsu. Keluarga Eldragon mengikuti hierarki kaku yang ditetapkan oleh seorang pemimpin absolut. Naga yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai pemula. Naga muda dikenal sebagai prajurit biasa. Naga dewasa termasuk dalam kelas kapten, dan naga tua menempati peringkat tertinggi sebagai tetua atau eksekutif. Di posisi paling bawah adalah naga tiruan. Mereka yang gagal masuk ke sarang naga atau tidak bisa lulus. Orang-orang ini dicap sebagai tiruan, tetapi Langus ingin menghapus julukan naga tiruan dari keluarganya. Sang pahlawan membela temannya dengan mengatakan bahwa dia setidaknya pantas mendapatkan kesempatan untuk mencoba. Hal itu membuat para perundung semakin marah, dan mereka mulai menjelek-jelekan si malang itu. Tetapi Zeke terus membela teman barunya. Tak lama kemudian, penguji naga dewasa mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai di mana semua pendaftar harus mengambil nomor tag setelah registrasi dan melanjutkan ke gerbang kedua dengan tertib. Langus menyarankan sang pahlawan untuk mundur jika dia tidak yakin tentang ujian atau tidak memiliki kemampuan, tetapi dia tampak percaya diri meskipun tidak tahu isi ujiannya. Tes pertama adalah menggores batu, dan siapapun yang berhasil melakukannya akan lulus tes. Hanya senjata yang disediakan yang boleh digunakan atau para peserta bisa maju dengan tangan kosong. Para siswa memiliki 3 kali percobaan. Zeke menganggap tes itu terlalu mudah, yang mengejutkan temannya karena dia pikir ujiannya akan sangat menakutkan. Tes dimulai, dan Langge mulai panik sementara jagoan kita duduk dengan tenang. Batu yang digunakan dalam tes memiliki sifat regeneratif yang memungkinkannya memperbaiki kerusakan kecil hampir seketika. Selain itu, setiap serangan yang murni didasari oleh kekuatan kasar akan dipantulkan kembali dengan dampak ratusan kali lipat dari aslinya. Lange menjelaskan bahwa seseorang harus mengedarkan kekuatan sumber ether dengan benar di dalam tubuh saat menyerang untuk meninggalkan goresan. Sang pahlawan mengerti bahwa ujian ini lebih tentang penanganan kekuatan sumber ether daripada keterampilan bela diri. Sebagian besar siswa tampaknya bisa lulus ujian, termasuk para perundung itu. Terjadi diskualifikasi siswa secara berurutan. Akhirnya, tiba giliran sang pahlawan untuk diuji, dan dia menolak untuk mengambil senjata apapun. Mereka bertanya apakah sang pahlawan yakin akan maju dengan tangan kosong, dan dia pun setuju. Semua orang mulai membicarakannya, berpikir dia pasti akan gagal, sementara Langus mengkhawatirkannya. Saat ujian dimulai, sang pahlawan dengan hati-hati menganalisis batu itu. Dia menyadari bahwa batu itu pasti terbentuk lebih dari 1000 tahun yang lalu karena dia belum pernah menemukan mineral seperti itu sebelumnya. Saat itu juga, dia mengangkat tinjunya, dan dengan kekuatan penuh, dia menghancurkan batu regenerasi ini dengan jurus teknik tempur pembunuh naga miliknya dan lulus ujian. Kerumunan tiba-tiba terdiam karena hasilnya tidak terduga bagi mereka. Langus dipenuhi dengan kegembiraan murni dan juga rasa terkejut. Berdiri di dekatnya, sang penguji menyipitkan matanya,
bertanya-tanya apakah sang pahlawan mungkin anak haram dari keluarga yang kuat. Lagi pula, hanya prajurit peringkat bintang 4 atau 5 yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebagai hadiah, sang pahlawan diberikan ramuan hijau, meskipun dia tidak yakin akan signifikansinya. Kemudian, Langus menjelaskan kepadanya bahwa dia mendapatkan ramuan penyembuh tingkat biasa. Zeke bertanya-tanya apakah ini mungkin eliksir, ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka. Ramuan itu mengandung herbal unik dengan inti eliksir murni dan berasal dari makhluk ilahi dan hantu yang sangat langka untuk ditemukan. Ramuan itu menyembuhkan luka lama dan luka baru sambil meningkatkan eter seseorang secara drastis. Karena bahan-bahannya yang langka, ramuan itu sangat sulit untuk dimurnikan dan hampir tidak pernah muncul di pasaran. Langus menambahkan bahwa ramuan yang diproduksi oleh keluarga naga jauh melampaui yang dijual di toko-toko biasa. Sang pahlawan merasa takjub sementara temannya terus memujinya. Dengan itu, para perundung juga lulus ujian, dan sekarang giliran Langus. Dia memilih untuk menggores batu itu dengan pedang dan gagal melakukannya. Ini adalah percobaan terakhirnya, dan para perundung sudah mulai mengejeknya, menyebutkan betapa hal itu sangat wajar dari seorang setengah naga. Zeke kemudian menasihatinya untuk menggunakan tombak alih-alih pedang, yang tidak cocok untuknya karena dia kesulitan membuat satu goresan pun dengannya. Semua orang menertawakannya karena sangat lemah, tetapi sang pahlawan menyelamatkan temannya dengan menyuruhnya mengganti senjatanya menjadi tombak. Ayah Lengus tidak pernah diizinkan masuk ke sarang naga, dan mereka bahkan mengejeknya dengan sebutan naga palsu. Tapi ayahnya tidak pernah menyerah dan membesarkannya. Jadi sekarang dia ingin membuktikan bahwa semua orang salah. Tapi dia tidak yakin bagaimana cara menggunakan tombak dengan benar. Zeke menasihatinya untuk menusukkannya lurus tanpa berpikir terlalu keras. Mustahil bagi seseorang yang baru pertama kali memegang tombak untuk menusukkannya lurus dan merusak batu regenerasi kita, tapi dia tidak boleh menilai dirinya sendiri tanpa mencoba. Mereka berdua baru bertemu hari ini, tetapi karena sang pahlawan sangat percaya pada Langus, maka dia juga ingin melakukannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menusukkan tombak lurus ke batu dan merasa seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sejak awal. Yang mengejutkan mereka, dia tidak hanya menggores batu itu tetapi juga menembusnya. Zeke sangat terkesan dan bersorak gembira untuknya. Dan beginilah cara dia lulus ujian, yang bahkan tidak bisa dia percayai sendiri. Air mata kebahagiaan membasahi wajahnya sementara para perundung semuanya tegang. Dengan ini, ujian selesai, dan upacara penerimaan dimulai. Zeke bertanya-tanya apakah hanya ada satu ujian, tetapi temannya menjelaskan bahwa mungkin akan ada ujian lain setelah mereka masuk. Kepala keluarga Eldragon masuk untuk memberikan kata-kata sambutan. Zeke mengomentari wajah muram sang kepala keluarga sementara Langus mencoba menyuruhnya diam. Di sana, Zeke melihat kekuatan keluarga Eldragon saat ini dengan beberapa orang level bintang 6 di antara mereka, yang tampaknya merupakan kekuatan yang lumayan. Balza Eldragon adalah kepala keluarga, yang sepertinya berada di level bintang 8. Level bintang itu jumlahnya hampir tidak ada selusin di seluruh dunia 1000 tahun yang lalu. Zeke sepertinya membenci ayahnya sendiri. Tuan Balza mengucapkan kata-kata yang menyarankan untuk menjadi darah dan daging Eldragon. Auranya begitu kuat sehingga para siswa nyaris tidak bisa bernapas. Semua orang terhimpit oleh tekanannya yang kuat. Sang pahlawan menyadari bahwa dia tidak tahan dengannya. Saat itu, seorang tetua naga memuji kata-kata bijak sang tuan, mengklaim bahwa ini semua hanyalah masalah pemilihan kata, sementara semua orang merasa lega karena suasana telah berubah. Tak lama kemudian, salah satu prajurit memberitahu mereka bahwa pembagian asrama akan diumumkan, dan mereka yang dipanggil harus segera bergerak. Zeke penasaran apakah mereka tidak pergi ke tempat yang sama, yang dijelaskan temannya bahwa ada 4 asrama di sarang naga. Siswa yang diizinkan masuk ke dalam gedung akan ditempatkan di salah satu dari 4 asrama, timur, barat, utara, dan selatan. Zeke ditempatkan di asrama timur sarang naga. Dia berkeliling di dalam asrama, kesulitan menemukan kamarnya, dan akhirnya sampai lalu menyapa teman sekamarnya dengan hangat. Yang mengejutkan teman sekamar barunya adalah Lingxi, dan mereka berdua tampak senang. Zeke sepertinya tidak punya rencana untuk hari ini, dan temannya memberitahukan bahwa latihan akan dimulai besok. Karena sang pahlawan tidak tahu tentang itu dan tidak memperhatikan pengumuman, temannya pun memarahinya. Sang pahlawan berencana meninggalkan tempat membosankan ini dan pergi bertualang, tetapi ada batu regenerasi, ramuan penyembuh, dan kewaspadaan. Banyak hal menarik yang ditemuinya, jadi sekarang bertahan di klan Eldragon sedikit lebih lama tidak terdengar buruk baginya. 1 bulan telah berlalu. Ada sesi latihan yang sedang berlangsung untuk mengajarkan napas naga, dan metode ini diciptakan oleh kepala klan Eldragon ke-15. Beberapa siswa telah menguasai teknik ini seperti Nona Laika, yang tampaknya terlihat seperti bintang 2.
Lalu ada Zeke dengan keterampilannya yang luar biasa dan tanpa diajari, yang membuat pelatih bertanya-tanya apakah dia mewarisi kekuatan sang kepala klan. Teknik napas Raja Naga sang pahlawan dimodifikasi dan diwariskan sebagai napas naga. Teknik ini adalah cara untuk menarik eter dari udara ke dalam tubuh dan mengolahnya, yang dapat membantu meningkatkan eter seseorang. Seberapa baik cara kerjanya dipengaruhi oleh keahlian pengguna, dan inilah alasan setiap keluarga bangsawan menyempurnakan gaya mereka sendiri dan menjaga teknik yang sudah jadi. Tapi jika teknik ini hanya berfungsi saat diam, itu tidak berguna bagi sang pahlawan karena teknik napas Raja Naga sebelumnya memungkinkan dia menggunakan eter saat bergerak tanpa mengganggu napas, dan efeknya sangat besar. Tapi karena teknik ini sulit, jadi hanya sedikit yang mewarisinya. Sang pahlawan menyederhanakannya agar siapapun bisa menggunakannya untuk membuat klan mereka lebih kuat, tapi dia tidak pernah berpikir itu akan berevolusi dan bertahan bahkan setelah reinkarnasinya. Kemudian, saat makan malam, Zeke menyarankan Langus untuk makan, atau dia tidak akan menjadi lebih kuat karena dia lemah dan perlu berlatih lebih keras. Saat dia berpikir betapa terlatihnya beberapa dari mereka, Laika menyela sang pahlawan, mengatakan bahwa dia luar biasa tadi. Langus menjadi sangat gugup dan memberitahunya bahwa dia adalah putri kepala keluarga. Dengan sama sekali tidak terganggu, jagoan kita menyebutkan bahwa dia juga putra kepala keluarga. Dia terus menjawab pertanyaan Laika dengan acuh tak acuh sambil menasihati Langus untuk makan daripada melamun. Hal ini membuatnya bersemangat dan dia menawarinya untuk menjadi bawahannya karena sebagai anak haram, dia membutuhkan sekutu. Dia ingin Zeke membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya, dan sebagai imbalannya, dia akan menghadiahinya dengan murah hati tetapi dia dengan tenang menolak tawaran itu. Bahkan ketika dia mencoba menyuapnya dengan ramuan kepala keluarga, dia menolaknya. Laika bisa memproyeksikan energinya keluar tubuh, yang cukup mengesankan untuk dicapai pada usianya. Dia dengan agresif memberitahu Laika bahwa dia tidak tertarik menjadi kepala keluarga, dan tidak akan melayani siapapun karena dialah yang terkuat. Laika menantangnya bertarung, dan semua orang menuju ke tempat latihan untuk menyaksikan pertarungan itu. Zeke menyadari bahwa situasinya menjadi serius, sementara Langus memberitahunya bahwa Laika bukan hanya putri Tuan Balza, tetapi juga didukung oleh Typhon of Blood, salah satu dari 4 keluarga besar pendukung Eldragon. Seperti anak-anak lainnya, dia adalah seorang jenius, dan di usianya yang baru 7 tahun, dia telah menguasai setiap jurus keluarganya. Sayangnya, ini adalah hal baru bagi sang pahlawan, karena dia hanya mengenalnya sebagai putri kepala keluarga. Tapi tetap saja, dia tampak percaya diri, dan tidak mengetahui banyak hal membuatnya semakin bersemangat meskipun temannya terus bersikeras bahwa dia tidak punya peluang melawan Nona Laika. Kedua petarung sudah lebih dari siap. Zeke menanyakan alasannya kenapa dia memaksa untuk melawannya. Itu karena dia ingin menjadi kepala keluarga berikutnya dengan mengalahkannya dan merebut kursi itu untuk membuatnya melayaninya. Ketika sang pahlawan tampak tidak tahu apa-apa tentang keluarganya sendiri, Laika bertanya apakah itu karena dia anak haram dan menjelaskan bahwa termasuk dirinya, ada 5 pewaris yang bersaing untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Dan semua orang membawa darah dari salah satu dari 4 keluarga besar Eldragon kecuali dia. Dan untuk mengamankan posisinya, dia ingin segera mengalahkannya. Dengan itu, dia mengayunkan pedang besarnya seolah-olah itu bukan apa-apa, tetapi sang pahlawan dengan mudah menghindari serangan itu. Serangannya terus bertambah cepat dan semua orang mengerti bahwa inilah artinya menjadi anak seorang kepala keluarga. Laika terus melancarkan serangannya sementara Zeke terus-menerus menghindarinya tanpa usaha apapun. Langus juga terkejut. Sang pahlawan memuji gaya bertarungnya yang tak terduga, tetapi dia mendesaknya untuk terus bertarung. Dia melakukannya dan melayangkan pukulan yang menjatuhkannya. Bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Yang mana sang pahlawan mengonfirmasi bahwa dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan bintang 1 yang pernah dia temui. Tetapi pada akhirnya, dia masih hanya seorang bintang 1. Dia menjelaskan lebih lanjut bagaimana dia mengamati napasnya, kedutan ototnya, dan bentuk matanya untuk melacak gerakannya, dan sisanya hanyalah pengalaman. Laika tidak mau menyerah dan menyerangnya lagi, tetapi malah berakhir dibanting. Dia terkesan bagaimana Laika mengumpulkan kekuatan sumber sejati di intinya untuk menahan pukulan itu. Ketika Langus mencoba menyela, Zeke menyarankannya untuk mundur. Saat itu juga, wanita itu mencapai level bintang 2 yang terlihat jelas dari auranya. Pada level ini, seseorang dapat memproyeksikan kekuatan sumber keluar tubuh yang dibentuk untuk seni bela diri, dan proyeksi itu disebut aura. Menurutnya, pahlawan itulah yang membantunya menembus level bintang 2, jadi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dengan itu, dia melancarkan serangan cepat dan kuat, yang akhirnya tidak bisa dihindari sepenuhnya oleh sang pahlawan. Sekarang sang pahlawan menghadapi gaya seni pedang agung roh petir sejati yang berbeda, yang membuatnya semakin bersemangat. Laika menggunakan teknik tingkat petirnya dan serangan kilat petir.
Awalnya, sang pahlawan tampak menikmatinya, tetapi kemudian menyadari bahwa levelnya terlalu tinggi dan petir sebanyak itu akan sulit ditangani dalam kondisinya saat ini. Hanya satu bintang yang membuat perbedaan sebesar ini di antara mereka berdua. Gerakannya sederhana seperti sebelumnya, tetapi begitu dia naik ke level bintang 2, kekuatan seni pedang agung roh petirnya meledak. Dia memang cepat, tapi sekarang dia jauh lebih cepat. Dan bagian anehnya adalah perangkap petir di sekujur tubuhnya, yang mustahil dicapai 1000 tahun lalu. Sang pahlawan tidak bisa menyerang balik karena dia tidak yakin dengan kekuatan itu. Sang pahlawan sangat percaya diri karena dia masih tersenyum dalam situasi seperti ini. Hal ini sangat membuat lawannya jengkel, dan dia terus melancarkan serangan petirnya ke arahnya. Namun, sang pahlawan masih berdiri tegak. Atas desakan Lingxi, Laika memutuskan untuk berhenti jika dia menyerah dan bersumpah setia padanya. Karena sang pahlawan menolak, dia menyatakan akan menggunakan segenap kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan itu, muncullah roh petir, teknik seni rahasia pertama, petir surgawi, dan sang pahlawan terbaring tak berdaya di tanah. Pertandingan dinyatakan selesai. Namun yang mengejutkan mereka, Zeke bangkit kembali, melancarkan serangan listrik yang membuat lawannya penasaran. Dia menjelaskan bagaimana dia sengaja menerima serangannya untuk mempelajarinya, dan entah bagaimana dia juga bisa menggunakannya. Saat menerima serangan-serangan itu, dia terus menggunakan teknik pernapasan Raja Naganya, yang bereaksi dengan energi petirnya. Petir mulai muncul di dalam tubuhnya, dan dia bisa mengendalikannya sendiri tanpa menyadarinya. Dia tidak tahu banyak detailnya, tetapi menurutnya, seluruh klan gadis itu memiliki konstitusi khusus, dan dia mendapat pelajaran berharga dengan menggabungkan kedua teknik tersebut. Selain itu, berkat Laika, dia juga mencapai level 2 bintang, dan pertarungan belum berakhir. Zeke sepertinya merasakan sifat-sifat kekuatan yang luar biasa, dan akan segera memahaminya. Langus tegang menyaksikan kekuatan sejati para pemimpin, dan bahkan serangan petir Laika tidak mengenai sang pahlawan. Pertarungan terus berlanjut di antara keduanya, dan setelah beberapa saat, sang pahlawan memutuskan untuk mengakhirinya dengan menciptakan teknik baru atau bentuk khusus. Saat lawannya sedang melamun, dia memutuskan untuk menyerang dan menggunakan bentuk khusus seni pembunuh naganya untuk melancarkan pukulan dan mengalahkannya dalam sekejap. Pertarungan itu sangat menarik, dan Laika sekarang tidak percaya dengan kekalahannya karena dia bahkan harus melampaui saudara-saudaranya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Sang pahlawan terkesan dan memuji keahliannya sambil tersenyum. Dia bahkan memotivasinya untuk mempelajari hal-hal baru karena ini bukan yang terakhir kalinya, dan dia harus melawannya lagi. Zeke menawarkan Laika pertarungan lagi di lain hari sementara Laika menganggapnya sebagai individu yang tak terkalahkan. Setelah beberapa jam di dalam celah, Tuan Balza menahan bentuk pertama seni bertarung naganya. Sebuah laporan menginterupsinya, memberitahukan tentang putrinya yang telah mencapai level bintang 2 yang cukup mengagumkan di usianya. Dan pada saat kelulusan mereka, dia bisa mencapai level bintang 4 atau bahkan 5. Sang tuan masih tidak peduli dan memerintahkannya untuk tidak membuang-buang waktunya dan bicara padanya saat putrinya sudah bisa menggunakan bakat itu sendiri. Prajurit itu memberitahunya bahwa putrinya baru saja dikalahkan, dan yang mengalahkannya adalah putranya sendiri, Tuan Zeke. Balza mengerti karena ibunya juga memiliki bakat bertarung, tapi ibunya sudah lama meninggal saat dia lahir. Jadi yang membuat penasaran adalah siapa yang mungkin mengajarinya keahlian yang cukup kuat untuk mengalahkan bintang 2. Tetapi dia diberitahu bahwa Tuan Zeke mencapai level ini sendirian tanpa ajaran apapun. Dalam kasus ini, Tuan Balza memerintahkan untuk memulai ujian pertama, yang terlalu dini, dan sebagian besar siswa bahkan belum mencapai level bintang 1. Tapi menurutnya, itu sama untuk setiap individu tidak peduli mereka sudah berlatih atau belum. Mereka yang tidak bisa selamat dari ujian pertama tidak punya masa depan, dan dia menyatakan mereka tidak layak menjadi bagian dari Eldragon. Dia memerintahkan untuk memanggil Freya kembali untuk mengawasi dan melaksanakan ujian serta memintanya mengawasi dengan cermat selama ujian berlangsung. Keesokan harinya, ada latihan seni bela diri naga seperti biasa. Sang pahlawan sedang menguasai napas naga Ibuki yang dikembangkan oleh generasi ke-15 dan disebut seni bela diri. Tapi pada intinya, itu adalah teknik peningkatan tubuh yang dibuat dengan baik, jadi anak-anak pun bisa mempelajarinya dengan mudah. Langus bertanya padanya, kenapa dia tidak berlatih, tapi sang pahlawan sudah menguasainya. Dia terkejut karena itu baru saja diajarkan beberapa jam yang lalu. Zeke memintanya untuk berbalik dan mengembangkan jalur penyaluran untuk mentransfer energinya. Temannya terkesan dan berpikir bahwa latihan ini mungkin membosankan baginya karena dia sudah mengalahkan Nona Laika. Teknik bertarung pembantai naga adalah kekuatan luar biasa bersama dengan ikatan wujud spasial di dalam diri pahlawan dari pertarungan dengan Laika. Dia percaya bahwa bentuk terakhir juga ada yang bisa membantai Dewa Naga itu sendiri. Zeke penasaran bagaimana teknik-teknik naga ini bisa ditangani.
Karena sang pahlawan telah menguasai semua teknik seni bela diri naga, dia kembali ke latihan fisik biasa. Saat itu, Langus memintanya untuk melatihnya karena dia ingin menjadi lebih kuat, dan sang pahlawan setuju karena menganggap temannya layak untuk diajar. Tak lama kemudian, Laika juga memintanya untuk melatihnya karena cara dia mengalahkannya dalam pertarungan sebelumnya membuatnya ingin menjadi lebih kuat untuk mengejutkan kakaknya dan sang pahlawan sendiri. Zeke setuju untuk melatihnya juga, tapi bertanya apakah dia baik-baik saja, karena lukanya seharusnya membuatnya istirahat selama sebulan. Tapi karena dia telah menggunakan ramuan penyembuh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau dia harus berbaring di tempat tidur selama sekitar sebulan. Laika sekali lagi memastikan apakah dia tidak apa-apa melatihnya, dan tidak membutuhkan waktunya sendiri untuk berlatih. Sang protagonis siap untuk melatih kedua talenta muda itu. Kemudian, dia bertanya pada Laika apakah dia tidak apa-apa dilatih oleh orang yang mengalahkannya, tapi dia siap melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat dan merebut kepemimpinan. Sang pahlawan bertanya alasan Laika begitu terobsesi dengan posisi ini, dan dia menjelaskan bahwa jika dia tidak berhasil merebut kepemimpinan, sesuai dengan adat keluarga mereka, dia akan dinikahkan dengan seseorang. Dalam kasus terbaik, dia akan menikahi sepupunya, dan dalam kasus terburuk, itu adalah orang asing. Sang pahlawan menjadi sangat kesal, dan kebenciannya meningkat karena mereka memperlakukan orang seperti ternak. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman memberitahukan tentang kedatangan instruktur baru yang datang jauh-jauh untuk membimbing mereka di tengah kesibukannya. Jadi mereka menyarankan semua orang untuk berterima kasih padanya. Freya masuk sambil mengamati refleks Laika, aura yang tajam dan tanpa cela. Mereka memperkenalkannya sebagai Freya Winkik, anggota dari Korps Naga Hitam. Dia menyapa mereka semua dengan hangat dan mengenali Zeke, lalu bertanya tentang reaksinya yang tidak terkejut. Sang pahlawan dengan percaya diri mengatakan tidak ada yang perlu dikejutkan dan menyebutkan keahliannya yang menarik yang membuat Freya mengerti mengapa sang kepala keluarga begitu khawatir dengan anak ini. Sang pahlawan tertarik pada seni bela dirinya, karena bahkan tidak ada suara dari sepatu botnya. Kemudian, dia menyarankan semua orang untuk lulus ujiannya di mana mereka harus mengambil bola kristal ini, dan menghabiskan 1 bulan di Gunung Naga Beracun. Itu adalah rumah bagi monster beracun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyentuh 1 rumput beracun saja bisa membunuh siapapun secara instan. Zeke biasa berlatih di sana di kehidupan masa lalunya. Jika bola kristal mereka pecah atau hilang selama tugas, siswa itu akan segera didiskualifikasi dan dikeluarkan dari akademi. Dia menyarankan mereka untuk mengontrol pernapasan dengan teknik napas naga, dan selama mereka menjaga bola kristal tetap utuh, mereka akan baik-baik saja. Mengenai para monster, dia menyarankan untuk membunuh mereka, atau tidak akan ada makanan bagi mereka untuk bertahan hidup selama sebulan. Para siswa masih punya waktu 5 hari untuk memilih dan mempelajari salah satu seni bela diri dasar keluarga Eldragon dan bertahan hidup akan menjadi lebih mudah bagi mereka begitu mereka memiliki gaya bertarung. Tapi bagi mereka yang tidak berhasil berlatih dalam 5 hari ini, dia tidak bertanggung jawab. Anak-anak mengajukan pertanyaan polos tentang apakah dia akan membantu mereka dalam bahaya, tetapi seperti yang diharapkan dari keluarga Eldragon, hanya yang kuat yang akan bertahan. Jadi jika seseorang tidak bisa menang, dia akan mati begitu saja. Kepanikan menyebar di antara para murid sementara sang pahlawan bertanya-tanya apakah keluarga ini telah banyak berubah. Saat itu, Freya membagikan manual untuk setiap senjata. Saat Langus kesulitan memilih senjatanya, Zeke menyarankannya untuk memilih tombak yang ia gunakan di tes sebelumnya. Dia bahkan menyarankan Laika untuk mengambil kapak yang akan menutupi kekurangannya. Setelah itu, Freya menyarankan semua orang untuk berlatih seolah nyawa mereka bergantung padanya atau mereka akan mati. Dia memberitahukan lebih lanjut bahwa selama ujian mereka, para kakak kelas akan mencoba mencuri bola kristal mereka sebagai bagian dari tugas mereka. Namun karena hutannya sangat luas, kemungkinan mereka berdua berpapasan sangat kecil. Gelombang ketakutan menyebar di antara para murid. Zeke menyarankan mereka untuk membentuk tim jika mereka tidak bisa menanganinya sendirian sementara dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia dengan santai mengajak mereka makan sebelum berlatih. 5 hari kemudian, akhirnya tiba waktu ujian mereka saat mereka semua berkumpul untuk memasuki hutan. Ongus dengan gugup berkata bahwa waktunya telah tiba sementara Laika mengangguk setuju. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar tidak apa-apa bekerja di sampingnya dan bergumam bahwa banyak yang berasal dari keluarga bangsawan sementara dia hanyalah orang biasa. Rekan-rekannya muncul dari belakang dan memberitahunya bahwa dia berada di level yang sama dengan mereka. Selin ikut bicara dan mengklaim dia juga tidak percaya bahwa mereka bekerja dengan Laika. Laika dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang perlu diragukan dan mengingatkan mereka bahwa semua dipilih karena kemampuan mereka. Lengus mengeratkan cengkeramannya pada tongkatnya dan bersumpah akan memberikan segalanya, dan Raymond berjanji akan memenuhi harapannya.
Wajah Laika menjadi cerah dan mengandalkan mereka, lalu menoleh ke Zeke dan bertanya apakah dia yakin akan pergi sendirian. Ia mengangguk dengan percaya diri sementara yang lain menjadi gugup. Laika mengaku bahwa dia juga merasa gugup, tetapi Zeke mengangkat alisnya dan memberitahunya bahwa semua orang di sana cukup berbakat. Dia tentu saja menanyainya. Dan dia memberitahunya bahwa dia dan yang lain tajam dan ujian tim mereka akan mudah, sementara Langus bergumam bahwa Zeke selalu tetap percaya diri. Instruktur baru itu melangkah maju dan menarik perhatian mereka. Dia mengamati mereka dengan saksama dan memuji formasi kelompok mereka dan menyatakan bahwa kerja sama tim akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Dia meminta bola kristal mereka dan menjelaskan bahwa masing-masing harus melindungi miliknya sendiri sampai ujian 1 bulan di Gunung Racun, karena semua bola itu identik. Zeke bertanya-tanya apakah kehilangan satu berarti mereka bisa menggantinya. Freya melanjutkan dan menjelaskan bahwa di gunung, mereka akan menghadapi kakak kelas yang akan mencoba mencuri bola mereka. Seorang murid bertanya apakah ada di antara mereka yang belum mencapai tingkat bintang 1, sementara murid lain mengklaim bahwa tugas itu terdengar mudah. Freya memerintahkan mereka untuk melanjutkan untuk memulai ujian. Mereka bergegas menuju gunung. Laika menoleh ke Zeke dan mengatakan bahwa dia akan menemuinya setelah ujian, lalu memerintahkan kelompoknya untuk bergerak. Zeke melambai dengan tenang, dan Freya bertanya apakah dia tidak gugup. Dia tersenyum tipis dan menjawab bahwa dia baik-baik saja, lalu melangkah maju saat wanita itu mengawasinya dengan rasa ingin tahu yang tenang. Saat cahaya bulan menyebar, seorang perwira di sampingnya bertanya apakah ujian itu terlalu berat bagi para murid. Perwira lain setuju dan mengatakan kelompok itu masih kurang pengalaman tempur, dan bertanya-tanya berapa banyak yang akan benar-benar bertahan. Freya meyakinkan mereka bahwa monster di gunung tidak terlalu kuat dan kerja sama tim akan membantu mereka bertahan hidup. Perwira itu mengangguk setuju dan Freya menggumamkan sesuatu tentang melepaskan sesuatu. Dia meminta kepastian, tetapi wanita itu mengabaikannya seolah bukan apa-apa, lalu memerintahkan kelompok lain untuk masuk ke dalam hutan. Saat tim bergerak maju dan melihat seorang murid sendirian, seorang pemanah segera menembakkan panah, tetapi Zeke menangkapnya dengan mudah dan menyeringai. Mereka menatap tak percaya dan bergumam kebingungan, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, dia melesat ke depan dan memberi isyarat agar permainan yang sebenarnya dimulai. Telin menghajar monster-monster itu dengan kekuatan penuhnya saat makhluk lain melompat dari belakang, tetapi Raymond mengangkat perisainya dan menebasnya. Langus maju dengan tombaknya dan menusuk monster lain. Laika memuji mereka, dan saat mereka meliriknya, mata mereka terbelalak melihat tumpukan monster katak mati di sekelilingnya. Mereka berkata bahwa dia benar-benar mengalahkan terlalu banyak monster sendirian. Dia terkekeh pelan dan mengatakan bahwa level bintang 2-nya tentu saja membantu. Dia menambahkan bahwa mereka berdua telah mencapai bintang 1 sejak minggu lalu sementara Langus menundukkan kepalanya, tetapi yang lain menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia akan segera mendapatkan bintangnya. Laika setuju dan menyatakan bahwa mengalahkan monster katak tanpa bintang bukanlah hal yang mudah dan memuji kelihayannya menggunakan tombak setelah berlatih dengan Zeke, lalu memerintahkan mereka untuk kembali sebelum malam tiba. Saat mereka mendekati markas, Laika berhenti setelah melihat seorang siswa senior menunggu di depan. Senior itu menyeringai sementara Laika bertanya apakah dia datang untuk mencuri bola kristal mereka. Kelompok itu menegang dan Raymond mengangkat perisainya. Senior itu mengangguk dan mengklaim bahwa ujiannya memang untuk mencuri bola kristal dan mengaku tidak menyangka akan menemukan markasnya lebih dulu. Laika memperingatkannya untuk pergi sebelum mereka membunuhnya, menyatakan bahwa dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Sebelum dia bertindak, 3 senior lagi muncul dari belakang. Pemimpin mereka menghunus pedangnya dan menyerangnya, memerintahkannya untuk menyerah. Dia menghindar dan yang lainnya maju menyerang. Raymond menangkis dengan perisai. Selin melawan dengan sekuat tenaga, dan Langus berjuang untuk bertahan sementara lawannya menuntut bola kristalnya. Tapi Langus teringat nasihat Zeke saat dia pernah bertanya bagaimana cara menghadapi musuh yang kuat. Zeke memberitahunya bahwa mustahil baginya untuk menang melawan 3 atau lebih petarung kelas atas, tetapi masih ada cara. Langus mempertanyakan caranya. Dan Zeke tersenyum dan menyuruhnya untuk memanfaatkan sebuah celah. Langus bertanya bagaimana cara menemukannya, dan dia menyuruhnya untuk bertahan, dan terus melakukannya sampai lawan memperlihatkan celahnya karena yang lebih lemah tidak bisa memaksakan celah dengan sendirinya. Langus mengepalkan tinjunya dan bertanya apakah dia benar-benar bisa bertahan selama itu. Zeke menjelaskan bahwa ketahanan itu sendiri yang memenangkan pertempuran dan mengalahkan yang lebih kuat melalui kesabaran lebih hebat dari kekuatan, dan hanya Laika yang mungkin menjadi pengecualian dari aturan itu. Zeke telah mengingatkannya untuk percaya pada dirinya sendiri terlebih dahulu dan tidak terlalu banyak berpikir, hanya menunggu dan menyerang ketika kesempatan muncul. Sekarang Langus mengertakkan gigi, dan mempertahankan posisinya,
Dan ketika lawan melonggarkan penjagaannya sejenak, dia menyerbu dan menusukkan tombaknya menembus lawannya. Sementara itu, Laika terus melawan lawannya sendiri. Senior itu melawan, tetapi menyadari kekuatan Laika melampauinya meskipun keduanya adalah bintang 2. Dia tahu bahwa itu berkat nasihat Zeke, dan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan penentu. Dia bergegas ke timnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka bersorak, dan Salini memberi selamat kepada Langus karena mencapai bintang 1 sementara dia masih tidak percaya. Laika tersenyum dan berkata bahwa dengan semua orang yang sekarang memiliki bintang, mereka bisa selamat dari ujian dan bertanya-tanya apa yang mungkin sedang dilakukan Zeke. Dari kejauhan, seorang gadis dari kelompok terakhir berlari, gemetar dan mempertanyakan monster macam apa dia ini. Di sekelilingnya tergeletak tubuh anggota lainnya, dan Zeke berdiri di antara mereka. Para kakak kelas yang berhamburan berlari sambil berteriak untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Mereka telah bertemu dengan monster sungguhan yang dengan santai mengalahkan mereka. Sementara itu, anak kita sedang bersantai, menyebut mereka pengecut karena melarikan diri. Dia pada dasarnya berkata, aku tidak terjebak di sini dengan kalian. Kalian yang terjebak di sini denganku. Anak-anak itu berlari lebih cepat dari Usain Bolt hanya untuk melarikan diri dari anak tingkat 1 yang lebih lemah. Seharusnya merekalah yang memburunya, tetapi situasinya telah berbalik. Salah satu kakak kelas terpeleset dan jatuh. Ini seperti adegan horor saat dia melihat Zeke dengan dingin memerintahnya untuk berdiri dan setidaknya mencoba melawannya. Mata emasnya menatap jiwa anak ini, membuatnya menyesali setiap keputusan dalam hidupnya. Saking parahnya, anak itu pingsan karena ketakutan, dan aku bayangkan tatapan Batman pasti terasa sama bagi musuh-musuhnya. Zeke sedikit kecewa betapa mudahnya dia membubarkan kelompok itu meskipun mereka bertingkah sangat sigma dan tangguh di awal saat mengeroyoknya. Menyadari seseorang memata-matainya dari suatu tempat, Zeke menyuruh orang ini untuk segera keluar. Melihat mereka menolak untuk keluar, dia menganggapnya sebagai tanda bahwa dia tidak melanggar aturan apapun dan bebas melakukan apapun yang dia mau. Ngomong-ngomong, orang yang memata-matainya ternyata adalah seorang kapten naga tingkat atas. Pria ini tertegun melihat seorang anak tahun pertama mengalahkan para seniornya, dan anak yang sama itu bahkan berhasil menegurnya karena memata-matainya. Karena penasaran, sang kapten berniat melaporkan situasi ini kepada pemimpinnya. Dia kembali ke si cantik berambut merah yang meminta laporan misi. Anak buahnya memulai dari awal. Dalam 1 minggu durasi tes, 32% anak-anak telah keluar. Tetapi mereka yang selamat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang berarti jumlahnya tidak akan turun lebih rendah dari itu. Namun begitu dia bertanya tentang kondisi para senior, anak buahnya ragu-ragu untuk menjawab. Pria yang sama yang mengamati semuanya mengungkapkan bagaimana para senior berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Instruktur itu terkejut dengan kata-katanya. Ini tampak sangat membingungkan, karena tidak ada monster di atas level para senior yang bisa mengancam hidup mereka. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa mereka lari? Pria itu menyebutkan satu nama. Itu Zeke. Dia telah menjadi malapetaka, kehancuran para senior, sendirian memburu mereka seperti serangga. Tak ada yang mau berada di dekatnya lagi. Dia menebas mereka tanpa henti, dan malah dialah yang mengejar. Ini situasi yang sangat abnormal sampai-sampai mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bahkan meskipun Zeke adalah putra sang kepala keluarga, anak itu gila. Dia bukan sekadar anak ajaib. Dia adalah talenta langka, yang bisa digolongkan sebagai monster sesungguhnya untuk usianya. Bahkan sang instruktur teringat interaksi singkat tapi aneh mereka, menyadari bahwa strateginya sejak awal adalah bergerak sendiri, tahu bahwa dia akan melepaskan neraka pada para korbannya. Sederhananya, Bung ini bahkan tak pernah terpikir untuk diburu. Dia malah sangat senang menjadi pemburu. Ujiannya yang faktual terhadap Zeke memikat anggota pasukannya sampai tiba-tiba mereka menyadari kedatangan sesuatu yang telah mereka tunggu. Freya menyuruh pekerja untuk menurunkannya di tempat sementara sisa anggota pasukannya mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sekarang. Wanita ini terus-menerus meningkatkan kesulitan ujian dan berniat melepaskan semacam monster di tingkat bintang 3. Bahkan para senior pun seharusnya tidak akan bisa menahannya. Ibu sadis itu meyakinkan mereka bahwa dia telah membuat penyesuaian tertentu. Pertama-tama, ia dikondisikan untuk hanya menargetkan siswa tingkat bintang 2 atau lebih tinggi. Ini berarti anak-anak tanpa bintang atau bahkan dengan 1 bintang tidak akan terpengaruh. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa dia melakukan ini? Menariknya, Freya mengungkapkan bahwa itu adalah perintah langsung dari Tuan Eldragon, kepala keluarga. Dia benar-benar penasaran dengan hasil ujian ini, terutama tentang monster yang disebut-sebut sebagai Zeke. Dia bertanya-tanya apakah anak itu bisa menangani sesuatu sekaliber ini, dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan makhluk itu saat fajar. Fajar pun tiba. Angus dan Selin langsung merasakan tanah bergetar.
Insting tajam Nona Laika memberitahunya bahwa ada sesuatu yang datang yang bahkan lebih mengerikan daripada para senior yang mereka hadapi. Awalnya, Langus mengira itu pasti sejenis monster besar, tapi Laika tahu betul bahwa apapun itu, sangat menakutkan. Gemuruh tanah terus berlanjut, mengejutkan para siswa saat mereka semua mulai khawatir. Laika segera menyadari bahwa pohon di belakang mereka tumbang, jadi dia berteriak agar semua orang menyingkir. Untungnya, dia berhasil melindungi Selin, dan Raymond berhasil menjaga Langus, memastikan tidak ada dari mereka yang terluka. Terguncang oleh pohon yang tiba-tiba tumbang, Laika menggenggam pedangnya untuk menantang ancaman itu, sementara Langus dan yang lainnya menatap makhluk itu dengan mata ketakutan. Monster raksasa di hadapan mereka adalah golem batu yang menakutkan, yang tidak pernah mereka sangka akan mereka temui di gunung. Aku suka bagaimana ini adalah versi isekai dari mendapatkan soal di luar silabus untuk ujianmu. Sementara itu, jagoan kita berada di lokasi yang sama sekali berbeda, duduk di atas mayat monster dan para senior yang pingsan. Penggemar manhwa sejati akan ingat adegan familiar dengan Arthur dari The Beginning After the End itu. Ngomong-ngomong, orang ini bosan setengah mati. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Bertingkah seperti dia adalah Gojo dalam ujian ini. Tapi kemudian, tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di kejauhan. Ini bukan monster biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tinggi dari level bintang 2, yang membuatnya bertanya-tanya apakah instruktur mencoba mengiriminya pesan terselubung. Tetap saja, aneh menggunakan makhluk ini untuk melawan anak-anak yang paling tinggi hanya mencapai bintang 2. Selain itu, instruktur Freya seharusnya memberitahu mereka tentang ini di awal ujian. Tapi kemudian dia menyadari bahwa wanita sadis ini sengaja melepaskannya, membuatnya bertanya-tanya tentang rencana mereka. Namun, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menghilangkan kebosanannya. Termotivasi, Zeke melompat dari tumpukan korbannya, dan menjadikan monster kelas 3 itu sebagai target barunya. Sayangnya, dia harus menghabiskan beberapa saat untuk pergi ke sana, karena letaknya jauh dari tempatnya. Kembali ke serangan golem, Selin mencoba menebas monster batu itu dengan pedangnya dan, tentu saja, sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh kerasnya. Dia tidak punya satu goresan pun, tapi entah bagaimana Raymond berpikir dia adalah karakter utama dan memukulkan perisainya. Sekali lagi, tidak ada goresan sama sekali. Akhirnya, Nona Laika masuk ke mode Zenitsu dan mengaktifkan teknik kilat petir gaya petirnya. Jurus pamungkas barusan itu nyaris tidak menggores makhluk itu. Ini menegaskan bahwa hanya serangan yang diisi dengan aura yang dapat merusak cangkang luar golem, yang berarti siapapun di bawah peringkatnya praktis tidak berguna di sini. Langus memohon padanya untuk sebuah rencana sementara Laika mengumpulkan mereka, menjelaskan strategi konyolnya untuk menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian monster, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tak satu pun dari mereka ingin mengikuti rencana ini, karena itu berarti dia akan tertinggal, tetapi Laika pada dasarnya menyebut mereka NPC lemah yang hanya akan menghalangi jalannya. Dia berhasil memberikan sedikit kerusakan bahkan setelah melancarkan serangan aura yang kuat, yang berarti sisanya tidak dapat berbuat apa-apa dengan pola pikir Naruto kekuatan persahabatan mereka. Kata-katanya benar, dan meskipun benar bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya, Raymond maju dengan perisainya, berjanji untuk mendukungnya hanya untuk memastikan dia mendaratkan semua serangannya. Laika berpikir ini adalah langkah yang gegabah, tetapi Langus dan Selin juga siap mendukungnya selama dia bisa memberikan semacam kerusakan. Kekuatan persahabatan meyakinkannya, dan dia memerintahkan teman-temannya untuk melindunginya saat dia bersiap. Nona Laika mengisi serangannya dan melesat melewati mereka dengan aura yang menggelegar. Golem itu bereaksi cepat untuk menghantamnya ke tanah, tetapi Raymond ada di sana untuk menahan beban pukulan itu. Bahkan saat itu, tubuhnya terpaku hanya untuk menahan satu serangan. Dia mengambil jeda sementara Langus dan Selene masuk untuk mengalihkan perhatian golem dengan serangan berulang mereka. Ini memungkinkan penyerang utama, Laika, untuk melompat ke arah golem dari belakang dengan tebasan di udara. Mengaktifkan jurus pedang besar roh petirnya, dia menghantam monster raksasa itu dengan petir dewa, meninggalkan jejak kilat di langit. Setelah serangan itu berakhir, monster itu sepertinya tidak terlihat dimanapun. Langus datang untuk menyelamatkannya saat Laika tampak terhuyung-huyung dan bingung. Dia menggunakan seluruh energinya hanya untuk mengaktifkan kartu truf terakhir itu, tapi setidaknya mereka berhasil mengalahkan monster itu, jadi dia senang Raymond dan yang lainnya baik-baik saja. Tapi itu ternyata menjadi kesalahpahaman terbesar mereka saat golem tiba-tiba muncul dari asap, mengulurkan tangannya ke arah Laika yang tidak terjaga. Pada akhirnya, monster itu menangkapnya dalam genggamannya sementara teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Dia tahu dia membuat kesalahan besar tanpa memastikan kematiannya, sementara Selin ketakutan melihat bagaimana monster itu masih berfungsi baik bahkan setelah terkena serangan yang pada dasarnya seperti bom nuklir mini.
Langus ingin menjadi pahlawan dan menyerbu dengan tombaknya untuk membantunya, tapi golem itu dengan santai menyambarnya, menyebabkan Langus berteriak khawatir. Tiba-tiba, sebuah pohon raksasa dilemparkan dari langit melesat menuju golem. Monster itu dihantam oleh berat pohon, sekaligus membebaskan Laika dalam prosesnya. Langus dan kelompoknya membawanya keluar dari area berbahaya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zeke tiba dengan kemunculan spesialnya, ikut dalam semua kesenangan. Dia bahkan tidak peduli dengan teman-temannya dan merasa gembira menantikan kematian korban berikutnya. Sebelum semua ini terjadi, dia bisa melihat serangan terakhir Laika yang dahsyat dari jauh. Dia tahu bahwa kelompoknya sedang mencoba mengalahkan monster itu, tetapi merasa sangat terbatas untuk mencapai mereka tepat waktu. Di era puncak Kobe Bryant-nya, dia akan langsung berteleportasi dengan kecepatan gila. Meskipun kelompok Laika cukup hebat, mereka tidak bisa mengalahkan monster bintang 3. Ini lebih seperti permainan bertahan hidup bagi mereka, hitungan mundur sampai mereka semua musnah. Sadar bahwa dia tidak bisa berlari cukup cepat, bocah kita memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Menancapkan jari-jarinya ke jantung pohon, dia mencabutnya langsung dari tanah, menunjukkan tingkat kekuatan yang gila untuk seorang anak. Kemudian anak ini melemparkan pohon itu entah kemana, berharap pohon itu mungkin menjadi rudal balistik dan mengenai monster itu. Zeke merasa sangat senang dengan apa yang baru saja dilakukannya, karena teknik melempar pohon ini sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia berbicara tentang seni memelihara naga. Buku panduan pertarungan naga diberikan kepada para siswa sebelum mengikuti ujian. Itu adalah buku teknik biasa, dan itu bukan gaya yang sesungguhnya, melainkan panduan untuk membuka kekuatan yang lebih efisien. Untungnya, itu terbukti membantu Zeke karena di kehidupan masa lalunya, dia memanfaatkan serangan jarak jauh sebagai kepala pertama. Pokoknya, setelah melempar pohon itu, dia mulai berlari lagi. Kembali ke masa kini, dia menyapa teman-temannya yang terkejut melihatnya. Langus mengingatkannya tentang golem berbahaya yang datang ke sini untuk membunuh mereka semua. Tapi bukannya lari, dia malah merasa terhibur untuk menantang monster yang kuat. Menariknya, makhluk itu tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup apapun meskipun memiliki kehadiran. Saat dia sedang santai mengobrol, raksasa bintang 3 itu melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Pukulan itu menghantam Zeke secara langsung, tapi inilah yang mengejutkan. Anak ini menangkapnya dengan satu telapak tangan. Berkat IQ tempurnya yang jenius, dia bisa langsung tahu bahwa monster itu tidak akan terpengaruh oleh serangan biasa. Dan meskipun dia bisa dengan mudah melenyapkannya dengan aura, dia tidak ingin menyelesaikan semuanya begitu cepat. Laika memperhatikannya yang seolah mempermainkan monster yang sama yang membuat mereka kewalahan. Pokoknya, golem itu mencoba menghantamnya dengan kedua tangan, membuat Zeke merenungkan kecepatan luar biasa monster itu meskipun ukurannya sangat besar. Dia berhasil menahan hantaman itu, merasakan sedikit ketidaknyamanan dalam prosesnya. Zeke memberitahu teman-temannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan karena mereka bisa terluka, membuat mereka melarikan diri dari area itu. Sekarang karena dia tidak perlu khawatir untuk bertarung habis-habisan, Zeke menggeser berat badannya dan akhirnya melemparkan monster 10 kali ukurannya. Dia masih harus mengatasi cangkang keras makhluk itu dan bertanya-tanya apakah golem itu sama kokohnya di bagian dalam. Untuk menguji teorinya, dia menguatkan sebuah pukulan, dan dengan cepat menghantamkannya ke tubuh golem itu. Jurus ini adalah bentuk pertama dari seni bela diri penghancur naga, yang dia kombinasikan dengan ledakan gaya kedua untuk menghancurkan bagian dalam golem. Aspek ledakan dari tekniknya tidak hanya berfokus pada penghancuran cangkang, tetapi benar-benar menghancurkan makhluk itu dari dalam. Dan begitu saja, dengan satu gerakan, dia mengalahkan makhluk itu, mendapatkan sedikit kesenangan dari pengalaman tersebut. Sebulan berlalu setelah ujian berakhir, dan kita tiba di kediaman utama keluarga Eldragon. Di sini, Zeke dipanggil yang membuatnya sangat kesal. Ia merenungkan akhir dari ujian sebelumnya karena tidak ada hal signifikan yang terjadi setelah insiden golem. Jumlah anggota kelas Zeke yang berusia 7 tahun akhirnya turun menjadi 70%. Tetapi anggota yang selamat menjadi terbiasa dengan kematian dan akhirnya mencapai level bintang 1. Tak lama setelah ujian berakhir, Zeke dipanggil secara paksa untuk bertemu sang patriark, ayahnya. Saat berjalan di lorong, dia menggumamkan kekesalannya sementara Freya mengingatkan si bodoh itu untuk memberikan rasa hormat yang pantas kepada sang patriark. Dia mengomel tentang bagaimana perilakunya dalam ujian dan pada dasarnya mencari malapetaka sendiri, tetapi anak kita tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Freya membentaknya karena menghancurkan ujian para kakak kelas, menyerang dan memburu mereka padahal itu tidak benar-benar diperlukan. Karena itu, tidak ada satupun kakak kelas yang berhasil mendapatkan bola kristal untuk ujian pribadi mereka. Mereka bahkan harus mengulang ujian. Begitulah parahnya dia menghabisi mereka.
Freya frustrasi dengan tindakannya dan memohon agar ia memperbaiki nada bicaranya yang tidak sopan saat bertemu kepala keluarga, karena mereka akhirnya tiba di depan pintu sang patriark. Alasan Freya terus menceramahinya untuk merendah dan bersikap sopan adalah karena jika tidak, ia akan benar-benar dilenyapkan. Tuan Eldragon adalah pria kejam yang sama sekali tidak peduli pada anak-anak dan Freya tidak mau Zeke dibantai begitu saja. Bahkan jagoan kita merasa terintimidasi setelah mendengarnya. Sebelum memasuki ruangannya, Freya mengumumkan pangkat dan tujuan misinya. Dia mengizinkannya masuk, jadi mereka berdua pun masuk. Si bocah pendek kita yang cuek menatap pria yang duduk di mejanya. Ini pertemuan pertamanya dengan kepala keluarga. Tuan Eldragon sedikit terganggu, dan tanpa basa-basi, pria itu langsung menuntut untuk tahu mengapa anak itu menyerang para kakak kelasnya. Dengan santai, Zeke balas mengungkapkan kekesalannya, dan bertanya apakah ia melanggar aturan dengan menyerang. Jawabannya membuat sang patriark terkejut, sementara Zeke terus berargumen bahwa satu-satunya syarat ujian adalah bertahan hidup 1 bulan dengan bola kristal tetap utuh. Tidak ada detail atau syarat lain yang disebutkan, jadi ia hanya mengikuti tugasnya. Zeke langsung menyemprot ayahnya, mengatakan bahwa ia seharusnya menyebutkan aturan konyol apapun sebelum ujian dimulai. Wajah Freya menjelaskan semuanya. Dia ketakutan setengah mati karena baru saja ia memberitahunya untuk tidak membantah. Dia bahkan mencoba menenangkannya sementara ayah bocah itu mengeluarkan aura mengerikan yang membuatnya ketakutan. Hanya tekanan auranya saja sudah cukup untuk membuatnya tersungkur. Dengan tekanan seperti ini, Freya berpikir Zeke akan dibunuh. Sebaliknya, Zeke tidak merasakan apa-apa dan kembali mengejek ayahnya karena menggunakan trik murahan hanya karena sedikit terusik. Sang patriark tertegun melihatnya tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Dia mengorek lebih jauh dengan menanyakan, bagaimana bocah itu berhasil mengalahkan bukan hanya segerombolan kakak kelas, tetapi juga golem bintang 3. Jika itu belum cukup luar biasa, anak 7 tahun ini juga baru saja mengumpulkan aura untuk melewati tekanannya yang luar biasa. Di matanya, tidak masuk akal bagaimana anak sepertinya bisa memanifestasikan kekuatan terkutuk seperti itu. Zeke menyadari bahwa fokusnya tertuju pada sumber kekuatannya, dan alih-alih menjelaskan dengan benar, dia hanya menyebutnya kejeniusan pribadinya. Arogansi bertemu arogansi, ayah dan anak saling menatap tajam. Lord Eldragon mengakui bahwa sikap anak itu gegabah seperti yang dinyatakan dalam laporan, tapi itu tidak masalah karena dia masih berhasil mengalahkan golem. Hadiahnya adalah sebuah item dari perbendaharaan naga, atau akses ke lantai 2 aula naga, pilihan di antara keduanya. Yang paling mengejutkan Freya adalah bagaimana pria ini beralih dari hampir membunuh putranya menjadi menawarinya hadiah. Mari kita bahas kedua pilihan itu. Aula naga dan perbendaharaan naga adalah lemari besi, masing-masing dipenuhi dengan koleksi berharga 1000 tahun sejak zaman Gwylfus sendiri. Isinya mencakup banyak buku, bahkan yang dilarang di era sekarang. Bahkan berisi senjata terhebat, artefak, dan setiap item yang mungkin dibutuhkan seseorang. Fasilitas itu seharusnya menjadi perbendaharaan utama keluarga, tetapi diawasi dengan sangat ketat sehingga hanya beberapa siswa yang cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalamnya. Lantai 2 aula naga juga istimewa, membutuhkan pencapaian luar biasa untuk mengaksesnya. Freya tidak bisa mempercayai matanya. Anak ini bertingkah seperti anak nakal, dan dia masih diberi hadiah oleh ayahnya. Untuk membuatnya kesal, Zeke mengejek ayahnya untuk memberinya akses ke kedua hadiah itu. Lord Eldragon menuntutnya untuk pergi, tetapi anak itu tidak mematuhi perintah langsung dan mengeluh bahwa dia punya lebih banyak pertanyaan untuk diajukan. Freya tahu badut ini akan terbunuh karena mulutnya dan langsung menariknya untuk pergi. Dia seperti seorang ibu yang khawatir melindungi anaknya. Tapi saat dia menyeretnya pergi, anak itu meninggalkan pesan terakhir. Zeke mempermalukan ayahnya, bahwa semakin dia mencoba menekan emosinya, semakin jauh dia dari menjadi yang terkuat. Pada saat itu, Tuan Eldragon menyaksikan perwujudan kekuatan Zeke, yang membuatnya setara dengannya dalam hal potensi. Freya membungkamnya dan membawanya pergi, meninggalkan Tuan Eldragon untuk merenungkan kehadiran macam apa yang baru saja dia rasakan. Di adegan berikutnya, sang instruktur mengomel lagi, meneriaki si bodoh karena bersikap tidak hormat terhadap pemimpin, mengabaikan semua peringatannya. Zeke sudah mencoba yang terbaik tetapi pada akhirnya menyerah. Lucunya, ini sebenarnya dia yang menahan kata-katanya, yang membuatmu bertanya-tanya apa lagi yang bisa dia katakan. Freya tidak mengerti mengapa dia memperlakukan para guru dengan hormat, tetapi tidak bisa menunjukkan hal yang sama kepada ayahnya sendiri. Mengingat kekuatan anak itu dan kepribadiannya yang sulit, dia menganggapnya sebagai anak yang tidak biasa, bahkan mulai mempertanyakan identitas aslinya. Sambil menjahilinya, Zeke menyatakan bahwa dia hanyalah dirinya sendiri. Freya merenungkan bahwa semua orang di keluarga mereka meminum darah naga kuno saat lahir. Kepala keluarga juga membawa kekuatan naga superior, yang berarti secara alami, mereka seharusnya tidak bisa menentang amarahnya.
Namun, anak yang sama ini tidak hanya berhasil menantang ayahnya, tetapi juga mempertahankan posisinya. Dia itu berbeda, dan dia tidak tahu apa yang membuatnya berbeda. Karena curiga, dia berniat untuk memeriksa catatan kelahirannya. Tapi untuk saat ini, dia mengganti topik dan menanyakan hadiah mana dari dua pilihan yang akan dia pilih. Dengan memasang wajah kecil yang menggemaskan, dia memilih keduanya, yang membuat Freya kesal. Pada akhirnya, Zeke mengambil keputusannya. Dia sedang mengejar pengetahuan. Berinkarnasi 1000 tahun ke masa depan membawa jurang pemisah dalam pemahamannya tentang zaman sekarang. Itulah sebabnya dia penasaran untuk mengetahui tentang kemajuan pengobatan dan teknologi. Penggemar terbesarnya, Langus, merayakan keberhasilannya masuk ke Dragon Hall. Keduanya sangat bersemangat. Masalahnya, Langus sudah mempelajari seni tombak pembunuh naga dan pemeliharaan. Tapi ini adalah kesempatan yang jauh lebih besar baginya untuk menguasai seni bela diri baru. Nona Laika datang, memberitahu bahwa mereka harus bertindak cepat karena ada batas waktu juga. Lantai 1 adalah tingkat dasar, dan mereka diberitahu untuk hanya meminjam satu buku dalam satu waktu. Itulah sebabnya mereka harus memilih dengan bijak. Di saat yang sama, Laika mengetahui tentang hadiah pribadi Zeke, yaitu bisa memilih antara ruang harta karun atau aula. Dia terkejut, karena Zeke akhirnya memilih Dragon Hall daripada memilih senjata atau semacamnya. Anak kita pasti akan melakukan itu jika bukan karena fakta bahwa dia sangat tertinggal dalam pengetahuan era saat ini. Buku-buku di lantai 2 adalah bagian terbaiknya. Buku-buku itu bahkan lebih langka dari yang pertama, dan hanya Zeke yang memiliki akses ke tingkat ini. Tetap saja, Laika berpikir tidak ada apapun di perpustakaan itu yang bisa melampaui teknik seni pedang besar guntur miliknya. Saat dia memuji dirinya sendiri, Zeke melamun. Di adegan berikutnya, pengawas memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya waktu 5 jam di aula. Sulit untuk mengatakan apakah durasi ini dianggap lama. Tapi bagaimanapun, Laika menyusun strategi untuk memilih satu buku yang ingin mereka pinjam dan menggunakan sisa waktu untuk membaca buku lain yang tidak bisa dipinjam. Pembaca cepat akan sangat diuntungkan di sini, tapi Langus tertarik untuk fokus pada buku seni bela diri untuk dibaca dalam 3 jam. Sulit untuk memilih buku yang tepat untuk setiap orang, terutama di aula semegah ini. Saat mereka diteleportasi ke dalam, para anggota kelompok menjadi gembira melihat kemegahan Dragon Hall, jauh melebihi ekspektasi Zeke dari yang ia bayangkan. Dia bertekad untuk mendapatkan sebuah buku yang akan membuatnya terkesima, dan begitulah pengalaman membaca dimulai. Zeke menjadi liar begitu dia mendapatkan buku-buku itu. Dia di sini melahap konten yang berhubungan dengan sihir dan kekacauan. Informasinya terlalu banyak untuk dia abaikan begitu saja. 1000 tahun telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Ternyata dalam rentang waktu itu, dunia mereka akhirnya terhubung dengan dunia lain. Hampir 900 tahun yang lalu, sebuah retakan raksasa mengguncang realitas mereka, menciptakan dinding dimensional yang disebut celah. Dari sana muncullah dunia lain yang kacau, alam kekacauan Kansai. Dunia ini dihuni oleh monster yang lahir dari elemen kekacauan. Dan untuk menahan amukan mereka, orang-orang di dunia Zeke akhirnya membentuk energi primal di dalam tubuh mereka. Keluarga Eldragon bertanggung jawab membantu umat manusia melawan gelombang kekacauan. Hal ini memungkinkan banyak ikatan terbentuk di antara keluarga di medan perang. 4 prajurit istimewa akhirnya menikahi anggota keluarga Eldragon, yang kemudian membentuk faksi Typhina, Fafult, Levias, dan Bahamut. Mereka sekarang dianggap sebagai 4 keluarga besar Eldragon, dan semuanya jadi masuk akal. Terutama saat Angerbor diselimuti energi gelap ketika Zeke melawannya. Bahkan aura gemuruh Laika pun menunjukkan energi seperti itu. Semua itu berasal dari dimensi yang berbeda, tetapi bagian yang paling menarik baginya adalah evolusi sihir. Dengan terhubungnya dunia mereka ke realitas gelap, muncullah sebuah teknik jenis baru. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan buku yang berkaitan dengan isi teknik itu, padahal sesuatu yang sehebat ini seharusnya diagungkan sebagai bagian dari sejarah. Kegembiraannya begitu meluap hingga menarik perhatian pengawas, yang menyuruhnya untuk diam saat membaca. Bagian teranehnya adalah tidak ada kehadiran siapapun di sekitarnya, tetapi dia masih bisa mendengar suara itu. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah sihir yang sama, teknik baru yang sama, sesuatu yang dapat digunakan melalui suara. Tapi masalahnya, selain dari energi primal biasa, dia tidak tahu apa yang istimewa dari teknik itu. Tiba-tiba, semua bukunya melayang dengan jejak kuning, terangkat dengan sendirinya. Zeke tidak bisa menahan reaksinya dan merasa geli dengan teknik itu. Pengawas menyuruhnya diam lagi, tapi Zeke tidak bisa menahan reaksinya karena akan mengalami tingkat pertumbuhan baru. Saat dia sibuk membuang-buang waktu dengan kegembiraannya, perpustakaan tiba-tiba tertutup. Untaian Ether menahannya sebelum melemparkannya keluar dari pintu. Zeke nyaris tidak bisa menahan diri saat mendarat, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia ingin mempelajari teknik Ether yang sama dan meminta orang itu untuk menggunakannya lagi.
Bahkan Langus tidak tahu ada apa dengannya, sementara Laika bingung kenapa hanya dia yang ditendang keluar tidak seperti yang lain. Untungnya, Langus menemukan buku panduan seni bela diri yang menarik yang ia pinjam bernama Teknik Tombak Air Awan. Lalu ada Celine, yang mempelajari seni gerak bersamaan dengan teknik pedang bunga angin. Raymond mendapatkan bagiannya dengan berlatih teknik pedang penjaga Eldragon di perpustakaan. Ia bahkan mendapatkan buku untuk keterampilan perisainya. Pada dasarnya, mereka akhirnya mempelajari seni bela diri yang sama yang diciptakan Zeke di kehidupan sebelumnya saat sedang iseng. Akhirnya, dia bertanya pada Laika, berharap untuk mengetahui apa yang dia dapatkan dari pengalaman itu. Dia menunjukkan sebuah buku berisi teknik pedang besar gelombang berat yang disempurnakan oleh Tuan ke-15. Ini adalah kedua kalinya Zeke mendengar tentang generasi ke-15. Membuatnya bertanya-tanya apa yang begitu istimewa. Omong-omong, Tuan ke-15 juga bertanggung jawab langsung atas penciptaan seni bela diri pembunuh naga. Meskipun anak kita membuat banyak teknik yang menjadi naskah penting di aula, banyak di antaranya adalah versi yang disempurnakan dari ciptaannya. Ini berarti Tuan ke-15 bertanggung jawab atas kemajuan mereka, bahkan membuat Zeke sendiri terkesan. Awalnya, dia mengira kehidupan sekolahnya hanya akan dipenuhi dengan kebosanan, tapi sekarang dia bersemangat untuk perjalanan yang akan datang. Terjadi lompatan waktu yang besar, membawa kita 5 tahun ke masa depan. Di sini, Laika yang berumur 12 tahun sedang mencari Zeke dan teman-temannya. Dia tahu dari Langus kalau Zeke sedang berada di tempat latihan. Berbicara soal tempat latihan, Zeke saat ini sedang berhadapan dengan 3 temannya. Ia telah menjadi jauh lebih kuat di usianya yang ke-12.